Jadi di sini kita bakal bahas tentang FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO atau Fear of Missing Out adalah rasa takut akan tertinggal apabila seseorang itu tidak mengikuti suatu kegiatan tertentu. Nah, rasa takut tertinggal ini membuat seseorang itu berpikir bahwa kehidupan orang lain tuh jauh lebih baik daripada kita. Nah, jadi gimana sih pengalaman kita tentang si FOMO ini? So, this is my story, your story, and our story. Oke, jadi aku mau ceritain pengalaman aku tentang performaan ini. As mahasiswa baru, pasti kita tuh ngerasain banyak hal banget yang membuat kita tuh merasa FOMO. Apalagi pas awal-awal kuliah. Nah, pas masa awal ospek itu kan ada pengenalan UKM, KSM, dan Ormawa. Dan itu semua tuh bener-bener kayak keren dan menarik-menarik banget. Dan ngebuat aku tuh mikir, kayaknya kalau misalnya aku bisa daftar semua, kayaknya aku bakal daftar semua sih. Tapi pada ujungnya aku mulai ngekerucutin UKM, KSM, dan Ormawa yang aku pengen menjadi masing-masing satu. Nah, aku tuh sempat kepikiran kalau pemicu dari kefomoan aku di awal kuliah ini itu sebenarnya karena rasa FOMO aku di masa SMA yang bisa dibilang tuh gak tuntas. Kenapa aku bilang gak tuntas? Karena di masa SMA aku dulu itu, satu siswa cuma bisa milih satu ekstrakurikuler aja. Padahal waktu itu ekstrakurikuler yang aku minatnya itu sebenarnya banyak. Nah, di perkuliahan ini kita dikasih kebebasan untuk milih UKM, KSM, dan Ormawa apapun, sebanyak apapun, asalkan sesuai sama minat kita. Nah, itu yang kadang buat aku tuh mikir, kayaknya FOMO yang aku rasain di awal kuliah ini itu cuma sekedar untuk balas dendam aja. Dan karena rasa FOMO yang aku rasain ini, biasanya aku tuh saja sering ngebanding-bandingin pencapaian aku dengan pencapaian orang lain, dan jadi ngerasa gampang insecure dengan hasil yang udah aku dapetin. Dan pada akhirnya, pas UKM, KSM, dan Ormawa yang aku minatin itu open recruitment, aku malah jadinya nggak daftar. Sebenarnya bukan yang nggak mau daftar, cuman aku lebih ke milih kayaknya aku lebih baik gak daftar itu tuh sekarang. Karena makin kesini aku mulai sadar kalau nggak semua yang aku mau itu harus dikabulin di satu waktu yang sama. Jadi let it flow aja. Jadi kalau cerita FOMO versi aku, waktu dulu SMA aku itu selalu bisa ngelakuin kegiatan apapun yang aku pengenin. Kayak contohnya itu nginep di rumah teman, nonton konser, main sampai malam, bahkan sampai naik gunung bareng teman-teman. Ya kedengarannya sih sederhana ya, tapi bisa dibilang aku itu nggak pernah ketinggalan. Nah, tapi berbanding terbalik nih pada saat udah kuliah, aku itu mulai banyak tertinggal karena satu dan lain hal, contohnya karena jarak rumah yang jauh. Bahkan sesederhana pulang sore pun aku harus mikir 2 kali. Nah, suatu ketika teman-teman aku ini pergi nonton konser kan. Nah, dan sedihnya itu aku nggak bisa ikut. Kebayang dong kayak rasanya itu kayak gimana. Pada saat mereka excited banget di grup mau bahas mau naik apa dan mau bawa apa aja untuk ke konser, aku tuh cuma bisa diam, sedih, dan gak bisa ngelakuin apa-apa. Nah, tapi semakin aku dewasa, aku semakin ngerti kalau nggak semua hal itu harus aku tahu dan harus aku ikutin. Karena kalau kayak gitu ujung-ujungnya aku bakal capek sendiri gitu kan. Jadi just live your life the way it is, nggak usah terlalu maksain, tapi bukan berarti jadi pribadi yang pesimis. Nah, sebenarnya penyebab dari si rasa FOMO ini itu karena rasa kurang bersyukur yang selalu kita pikirin dan rasa takut tertinggal oleh pencapaian orang lain. Jadi secara simpelnya kita bisa sebut rasa FOMO ini sebagai rasa iri. Nah, rasa FOMO ini tuh sebenarnya berdampak buruk bagi kesehatan fisik kita maupun kesehatan mental kita. Oleh karena itu, lebih baik kita tuh mengurangi rasa FOMO yang kita rasain ini dengan cara untuk stop lihat orang-orang yang lebih dari kita. Sesekali untuk lihat orang yang kurang dari kita itu tuh sebenarnya nggak apa-apa. Karena dengan kayak gitu kita akan merasa lebih bersyukur dengan apa yang udah kita capai sampai sejauh ini. Fokus saja untuk membangun potensi dalam diri dan menghargai diri sendiri. Dan menurut kita, selagi kita bisa untuk memahami FOMO yang kita rasakan, maka secara tidak sadar FOMO tersebut akan hilang dengan sendirinya. Nah, daripada kita ngomongin si FOMO ini, mending kita ubah jadi JOMO aja nggak sih, alias Joy of Missing Out. Jadi kita nikmatin hidup kita aja sebagaimana mestinya, nggak harus terpacu sama orang-orang di media sosial. Ya gimana kita semampunya aja. Nah, dari situ kita bakal dapetin joy alias kesenangan yang kemudian jadi rasa nyaman dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kalau menurutku untuk jadi orang keren itu nggak harus ngikutin semuanya kok. Cukup dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kembangin skill diri, itu tuh udah keren banget. Karena kadang kita butuh pelarian kan untuk kesibukan ini. So why don't make it wholesome? Oke, that is my story, your story, and our story versi kita. Semoga dengan cerita ini kita bisa sama-sama belajar dan lebih menyadari value yang ada dalam diri kita masing-masing. Terima kasih semuanya. Dadah.